penerapannya dalam fenomena alam ataupun dalam kehidupan sehari-hari, di mana yang ini, gejala gelombang ini akan kita pelajari, kita kupas satu persatu di bahasan bab yang akan datang, yaitu di bahasan gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Jadi tolong dipahami, disimak karakteristik gejala-gejala tersebut. Dan nanti lihat juga gejala-gejala mana saja yang tidak dialami, misalnya pada gelombang bunyi kah, atau misalkan tidak dialami pada gelombang cahaya kah, misalnya. Gitu ya. Ini tujuan kita. Mudah-mudahan clear hari ini. Dan nanti di akhir tolong disimak semuanya, karena nanti ada evaluasi di akhir. Kalian akan mengerjakan soal yang berkaitan dengan gejala gelombang yang akan dipresentasikan masing-masing kelompok. Gitu. Nah, perlu kalian perhatikan, kalau yang namanya gejala gelombang ini tuh adalah, apa sih gejala tuh? Gejala tuh apa sih? Kalau orang sakit tuh ada gejalanya gitu. Apa gejala? Ada yang tahu gejala apa? Gejala, jangan ngaitin sama gelombangnya dulu. Gejala tuh apa sih gejala? Kalau orang sakit ada gejalanya. Tanda-tanda, Bu. Ya, tanda-tanda yang bisa kita lihat secara fisik ya. Jadi secara fisiknya. Tanda-tanda atau yang tampak, yang terasa, yang terlihat, dan seterusnya. Itu adalah gejala. Nah, yang kita pelajari gejala gelombang di sini ada 7, refleksi dan refraksi. Kalian mungkin sudah pernah mengenal waktu SMP. Nah, jadi kita akan tahu tuh, oh aurora tuh terbentuk karena begitu. Oh, sandok tuh terbentuk karena begitu. Oh, pelangi itu karena itu, dan seterusnya. Oh, fata morgana tuh karena itu, dan nanti ini kita akan pelajari bagian-bagian dari penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya mungkin sering kita lihat atau sering kita alami. Tapi kita nggak tahu kalau itu bagian dari itu. Mungkin waktu SMP baru refleksi dan refraksi saja yang kalian ketahui. Baik, biar cukup waktunya, 5 maksimal sampai 7 menit untuk setiap kelompok, udah plus kalau ada yang nanya dan jawab ya. Di kelompok yang pertama yang akan present, sudah ada nomor kelompoknya? Setiap kelompok sudah ada 1 siapa, 2 siapa gitu? Udah ada ya? Belum ada, Bu. Kelompok 1 siapa? Kelompoknya refleksi, tolong didengerin ya. Di kelompok refleksi itu kelompoknya, Anas sakit ya? Apa udah sehat? Ada? Oh ada ya Anas ya? Alhamdulillah ada. Kirain nggak masuk. Ada Anas refleksi, refraksi itu Boma, kemudian difraksi kelompok 3, nih tolong dengerin ya, kelompok 3 tuh difraksi Aymar, kelompok 4 itu interferensi Atar, kelompok 5 itu dispersi Hamzah, kelompok 6 itu polarisasi Fauzil, kelompok 7 itu efek Doppler pada bunyi Zulkarnain, dan kelompok 8 Taki itu efek Doppler cahaya. Nah, sekarang urutannya siapa yang maju? Kita lihat cocokannya dulu ya. Yang pertama. Tolong dengerin tadi ya kelompoknya. Kelompok 6. Berarti kelompoknya Fauzil tentang polarisasi. Silakan. Kelompoknya Fauzil. Waktu dan tempat dipersilakan. Boleh share screen. Kalau ada video yang panjang di ini ya, di intinya aja yang mana bagian yang mau ditunjukkan gitu. Biar cukup. Ya, silakan kelompoknya Fauzil. Saya screen, Bu. Ya, silakan. Bentar, Bu. Yang share screen siapa? Saya, Bu. Ntar saya buka dulu PPT. Dipersiapkan ya, biar nggak wasting time nanti ya, kelompok-kelompok yang berikutnya, file-file udah dibuka yang bagian present, biar waktunya nanti cukup.
Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki dan kami membahas tentang polarisasi. Anggota kelompok saya yaitu Fauzil, Ahna, Nurzais, saya sendiri, dan Irsyad. Wait. Kenapa ini banyak banget? Nggak tahu, Bu. Anggotanya satu kelompok, satu tutor 3. Ini melebihi kapasitas nih, berarti harus ada yang resign dari kelompok ini. Ntar Bu coba lihat ini ya, Bu. Kelompoknya yang masuk terakhir siapa, Bu? Iya, yang terakhir dan yang belum terlibat. Harusnya berarti akan ada kelompok yang tidak ada anggotanya nanti ya. Ya, lanjut silakan. Ya, jadi pengertiannya polarisasi adalah proses pembatasan gelombang vektor yang membentuk satu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Siapa yang mau disebutin? Untuk pembahasannya sebagai gelombang transversal, cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi cahaya disebabkan oleh 4 cara, yaitu absorpsi, penyerapan, refleksi pemantulan, pembiasan ganda, refraksi, atau hamburan. Bu Ugi, saya izin ke toilet dulu ya, Bu. Ya. Next. Ya, jadi selanjutnya Uza yang baca. Ya. Enggak. Ini jadi ada proses polarisasi. Jadi awalnya cahayanya itu sebelum dipolarisasi itu arah rambatnya itu kayak ke segala arah gitu. Kayak masih belum teratur. Terus cahayanya ini melewati polarisator. Terus jadinya arah rambatnya itu jadi tegak lurus. Sama intensitas cahayanya tuh jadi berkurang. Ya, next. Penerapan polarisasi ada kacamata ribbon, filter pada fotografi, kacamata 3D, pertunjukan film 3 dimensi, kaca film pada mobil, LCD, filter Polaroid, dan sakrimeter. Udah habis. Nah, ya, kurang lebih segitu aja, Bu. Gitu. Oke. Sekian, terima kasih. Iya. Berarti ada yang nggak kebagian presentasi dong, Irsyad. Saya nge-like tadi, Bu. Kelompok juga, Bu. Apa? Dia yang terakhir ke kelompok. Oh, memang yang masuk kelompok. Oke. Sebelumnya berarti nggak masuk kemana-mana ya. Oke, sip. Note buat Ibu catatan. Terus silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan polarisasi kepada kelompoknya Fauzil. Apapun yang ditanya, yang berkaitan dengan fenomenanya juga boleh. Ya, ada yang mau nanya? Nggak ada? Nggak ada berarti biar nanya ya. Oke, terserah nih. Karena ini tadi Irsyad sudah masuk kelompok ini, berarti nanti Irsyad yang jawab. Bagian yang menjawab. Kalau di polarisasi, tadi sudah disebutkan di kelompok ini ada 4 ya. Akibat absorpsi atau penyerapan, akibat dari pemantulan, pembiasan, dan hamburan. Nah, kalau polarisasi absorpsi itu kan salah satunya tadi kacamata Ray-Ban ya. Dia diserap, diabsorb, intensitasnya jadi berkurang. Makanya kita suka pakai kacamata hitam misalnya kalau di luar untuk mengurangi intensitas cahaya biar nggak silau. Nah, kalau salah satu fenomena absorpsi yang polarisasi yang hamburan, itu contohnya apa ya? Yang lain kalau mau nanya juga boleh, bebas.
Kalian biar dapat nilai, kalau enggak ya lempeng-lempeng aja, polos-polos aja. Teman yang lain juga boleh bantu nyari, takutnya Irsyadnya nggak nemu. Irsyad ada, are you there? Tadi apa Bu tanyanya? Iya. Masih nggak? Tadi polarisasinya ada berapa? Temennya buatin ada berapa jenis polarisasi? Ada 4. Ada polarisasi penyerapan atau absorpsi, ada polarisasi karena pemantulan, karena pembiasan ganda, dan juga karena hamburan. Nah, temennya sudah tadi menjelaskan contoh-contohnya. Salah satunya yang absorpsi atau penyerapan itu kayak pada kacamata Ray-Ban. Penyerapan sebagian, jadi intensitasnya berkurang. Nah, kalau absorpsi polarisasi hamburan tuh yang contohnya seperti apa? Polarisasi hamburan. Sambil nunggu lagi nyari jawaban, yang lain kalau mau nanya silakan, yang punya pertanyaan terkait polarisasi. Nanti kan habis ini kalian ditanya sama ibu ya, kalian menjawab evaluasi, nanti di akhir ada soal yang harus dijawab. Polarisasi. Jadi tanya sebanyak-banyaknya ke kelompok yang menjelaskan. Udah dapat chat? Belum Bu. Cari dulu ya, biar nggak wasting time. Cari nanti dijawab kalau sudah ketemu ya. Baik. Ada yang nanya untuk kelompok yang ini? Kalau nggak ada, baik. Terima kasih kelompoknya Fauzil. Kita lanjutkan. Pastikan ya kalian sudah beneran ngerti nih polarisasi. Jangan sampai nanti pas kalian ibu tanya, ya penjelasannya nggak jelas Bu lah. Siapa nanya gitu kan. Baik, lanjut ke kelompok berikutnya. Kita kocok lagi. Berikutnya adalah kelompok 4. Kelompok 4 itu kelompoknya Atar, tentang interferensi. Silakan kelompoknya Atar kalau mau di share screen. Ya Bu, sebentar Bu. Tuh. Ya, sip. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan berkelompok 4 atas Falah, Adika Syamta, Nasir Kois, dan Revisian ingin menjelaskan tentang interferensi gelombang. Interferensi gelombang itu ada prinsip superposisinya. Itu ketika pada suatu posisi bertemu 2 atau lebih gelombang, simpangan pada titik apa saja di medium adalah sama dengan jumlah aljabar dari simpangan oleh masing-masing gelombang. Next. Jadi tadi itu definisinya, interferensi gelombang terjadi ketika 2 gelombang yang berada di satu medium yang sama bertemu. Next. Jadi saat bertemu itu, ketika gelombang bertemu, mereka menyatu menjadi satu gelombang gabungan yang simpangannya itu, yang puncaknya itu hasil tambah dari kedua gelombang tersebut. Setelah terjadinya interferensi, gelombang memecah lagi kembali menjadi 2 gelombang yang sebelumnya arah rambat dan ukurannya masih sama,
sebelum terjadinya interferensi. Next. Iya, ada jenis-jenis interferensi. Ada dua jenis. Yang pertama ada interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Yang pertama ada interferensi konstruktif, di mana interferensi konstruktif adalah suatu interferensi di mana kedua gelombang berada di sisi yang sama. Maka hasilnya adalah suatu gelombang yang lebih besar dari kedua gelombang awal. Rumusnya adalah A plus B, di mana ketika bertabrakan, gelombangnya akan menghasilkan amplitudo yang lebih tinggi. Yang kedua ada interferensi destruktif. Interferensi destruktif adalah suatu interferensi di mana kedua gelombang berada di sisi berlawanan. Maka hasil dari gelombang tersebut adalah lebih kecil dari gelombang sebelumnya, di mana rumusnya adalah A min B. Dan ketika amplitudonya sama besar, maka rumusnya adalah A min B sama dengan 0, yang menghasilkan garis lurus. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang dipertanyakan, silakan. Boleh lihat ke Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke slide yang awal pertama banget lagi. Yang interferensi. Oke. Tadi Ibu belum ngecek anggota kelompoknya tadi, Raffi Shihan, Kais, Yang awal-awal dik. Kais sama adik ya, Adika ya. Oke. Berarti ini pas ya, anggotanya 3 ya. Teman-teman silakan ada yang mau nanya terkait dengan interferensi. Keywordnya berarti apa? Kelompok atar interferensi, ingat interferensi berarti ingat kata kuncinya apa? Penggabungan dua gelombang di satu median. Oke, sip. Penggabungan atau perpaduan atau superposisi gelombang ya, ingat ya. Jadi kamu kalau bisa hatiku dan hatimu berinterferensi. Nah, itu udah menggunakan istilah fisika tapi intinya sama, perpaduan dua buah gelombang. Baik. Ada yang mau nanya nggak terkait interferensi? Ada dua jenis tadi ya, interferensi konstruktif dan destruktif. Saling menguatkan untuk yang konstruktif, saling menghilangkan untuk yang destruktif. Boleh tadi lihat ke bawah jenis interferensinya. Nah, satu lagi ya. Yang gimana? Konstruktif dan destruktif itu syaratnya apa? Nanti takutnya Ibu nanya, kalian biar tahu. Syaratnya adalah kalau interferensi konstruktif adalah apa katanya? Adika? Amplitudonya yang kanan sama yang kiri sama-sama arahnya sama ke atas, Bu. Berarti bahasanya apa namanya, Raffi? Dua gelombangnya di fase yang sama, Bu. Oke, sefase ya. Jadi kalau konstruktif itu ketika dia sefase. Kalau berbeda fase nanti jadinya destruktif. Baik, right. Baik, kalau nggak ada yang nanya, ada yang nanya kah, teman? Nggak ada. Salah satu peristiwanya tadi fenomenanya apa? Sudah dijelasin belum? Biar tahu contoh fenomenanya. Karena nanti biasanya kalau ditanya contoh fenomenanya, peristiwanya. Dalam kehidupan sehari-hari, interferensi itu? Apa? Ombak laut. Apa? Ombak laut, Bu. Pada ombak laut. Oke, terus? Ada lagi? Pencarian Cahaya, Bu. transit apa? Interferensi itu apa? Jadi biar teman-teman tahu ya, oh peristiwa ini tuh namanya interferensi gitu kan. Jadi teman-teman yang lain kalau yang belum present dijelaskan ya, salah satu, salah dua, salah tiga, salah banyak contoh-contohnya. Makin banyak makin tahu jadinya teman-temannya paham. Ada lagi nggak? Compact disc ya, kita pernah melihat, mungkin pernah mengalami ngelihat ada warna pelangi-pelangi di compact disc, di CD ya. Nah, itu adalah salah satu peristiwa interferensi. Terus kalian pernah melihat pelangi di gelembung sabun, mungkin waktu kecil pernah melihat mainan sabun, ya, busa-busa sabun, nah gelembungnya itu ada warna pelangi-pelangi. Nah, itu namanya interferensi pada lapisan tipis. Itu juga sama peristiwa. Atau kalian melihat ada lapisan minyak kecampur sama air, misalnya sedikit ya, tumpah minyak
terus suka ada ininya, bercampur dengan itu suka ada pelangi-pelanginya. Nah, itu juga sama, peristiwa interferensi pada lapisan tipis. Gitu ya, jadi biar tahu interferensi. Next, oke, baik. Makasih kelompoknya Atar. Kita lanjutkan kelompok berikutnya. Bagian siapakah ini? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 itu adalah kelompoknya Boma, refraksi. Silakan. Bu, saya lupa belum bikin PPT-nya, Bu, tapi Bu. Ya boleh, silakan kalau belum PPT-nya kamu jelaskan pakai video kah atau pakai gambarnya kah atau apapun yang jelas. Inti clue-nya adalah apa sih tentang refraksi, terus contoh gambarannya seperti apa dan kamu bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di refraksi. Oh, oke, sebentar, Biar Bu. temannya ngerti. Paling nggak kasih visualisasi biar temannya ada gambaran. Buma kelompoknya siapa aja anggotanya? Adim sama Rafli Fahrizky, Bu. Oke, Adim sama Rafli. Mungkin temannya nyariin Adim sama Rafli. Jadi nggak harus ke tutornya ya yang membuatkan atau yang ngerjain. Tapi gabungan dari mereka mau mencari tahu informasi tentang refraksi. Nggak numpang nilai namanya ya, judulnya ya. Tapi bareng-bareng satu kelompok. Ya, ada yang mau di share screen? Dari sini boleh, Bu? Ya, Kayak gini. silahkan boleh. Nanti temennya berarti Adim sama Rafli harus tahu ya refraksi itu kayak Ini gimana. saya Paling nanti ganti-gantian aja, Bu, paling iya, bacanya. gantian. Atau temennya boleh sambil nyari tahu juga kalau belum pada nyari. Baru pada browsing, nah boleh ditunjukkan. Oke, Bu. Saya mulai aja ya, Bu ya. Ya, silakan. Singkat, padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 bersama Adim dan Rafli Fahrizky akan menjelaskan tentang apa itu refraksi. Refraksi merupakan suatu peristiwa dibelokannya suatu gelombang, biasanya gelombang cahaya karena melewati dua medium yang berbeda. Biasanya satu dengan kerapatan yang lebih renggang dan yang satu lebih rapat. Contohnya yang biasa kita lihat adalah seperti gambar sini, kayak sedotan yang dicemplungkan ke dalam segelas air atau cahaya masuk ke dalam laut. Next, boleh. Pada peristiwa refraksi atau pembiasan gelombang ini, pada peristiwa refraksi atau pembiasan gelombang ini ada dua peristiwa yang terjadi, yaitu satu, cahaya yang datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka cahaya akan mendekati garis normal. Cahaya yang datang dari medium rapat ke medium kurang rapat, maka cahaya akan menjauhi garis normal. Kedua peristiwa di atas merupakan bunyi dari hukum pembiasan cahaya yang dikemukakan oleh Wilbrod Snellius. Hubungan antara kecepatan cahaya, sudut datang, dan sudut bias. Pada saat seberkas cahaya melewati suatu medium dengan sudut datang θ1 dan sudut bias θ, didapat hubungan sin θ I per sin θ T sama dengan kecepatan 1 dibagi kecepatan 2, di mana sin θ1 dengan sinus sudut datang, sin θ T yaitu sinus sudut bias. V1 kecepatannya di medium 1, V2 kecepatan di medium 2. Menentukan indeks bias medium. Besarnya indeks bias bahan atau medium bisa dinyatakan dengan persamaan berikut.
N sama dengan C per V dengan N sama dengan indeks bias bahan. C yaitu kecepatan cahaya di ruang hampa. V-nya itu kecepatan cahaya di dalam suatu medium. Terakhir nih lanjutnya. Hubungan frekuensi dan panjang gelombang. Nilai frekuensi cahaya akan selalu tetap meskipun cahaya melewati dua medium. Namanya berbeda cerita dengan yang namanya panjang gelombang. Pada medium yang kurang rapat, panjang gelombang akan menjadi berkurang dibandingkan pada saat berada di medium yang lebih rapat. Ya udah itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adim pakai speaker apaan tuh? Stereo banget. Yang pada pakai headset nggak pada kaget apa? Ya, baik. Teman-teman, ada yang mau nanya tentang refraksi pembiasan? Mungkin di SMP atau SD kalian sudah pernah mengenal tentang ini ya, bukan sesuatu yang baru. Adakah yang mau menanya versi on the spot? Oh salah, versi sekarang kalian anak SMA. Fenomena-fenomenanya yang ditunjukkan kebetulan seperti kalian sudah pernah diajarkan di SD atau SMP ya. Misalnya kayak gitu ya, sedotan bengkok. Padahal sangat banyak lagi. Ada lagi nggak yang lain, Boma, yang bisa ditunjukkan? Contoh pembiasan atau refraksi selain dari yang ini. Ini doang Bu, tadi saya mendadak. Hasil browsingnya, hasil mempersiapkannya kan udah tahu presentasi hari ini ya. Iya. Gejala gelombang. Teman-teman, ada lagi? Refraksi. Ya, jadi selain dengan yang ini, selain kalau misalkan melihat kayaknya kalau lihat kolam renang tuh kayaknya lebih dangkal, atau misalkan melihat kaki kalian yang terendam oleh air di kolam renang itu lebih pendek. Nah, itu efek dari peristiwa pembiasan. Begitu juga ketika nanti kalian misalkan, saya tahu Bu pelangi itu adalah peristiwa ini, misalnya pembahasan nanti yang dispersi membahas tentang contoh peristiwa pelangi. Nah, dia contoh pada saat proses penguraiannya, tapi ketika di atasnya di sana ada peristiwa pembiasan. Biar dicatat ya, maksudnya biar kalian juga, oh ini tuh peristiwa refraksi loh, peristiwa bagaimana proses terjadinya pelangi di atas. Pembiasannya di mana? Cahayanya ketika oleh titik-titik air hujan di atas langit, kemudian akhirnya dibiaskan. Nah, itu adalah peristiwa refraksi. Kemudian ketika kalian melihat fata morgana, lihat fata morgana itu adalah peristiwa ketika bagaimana perbedaan kerapatan, kan cluenya gitu ya, pembelokan arah gelombang cahaya gitu ya, atau arah gelombang akibat adanya apa? Perbedaan indeks bias. Kerapatan udara ketika fata morgana, posisi paling dekat dengan tanah itu kan kerapatannya karena sangat panas dibandingkan dengan yang atas-atasnya lagi. Nah, itu karena berbeda jadi seolah-olah kayak ada air-air. Nah, itu juga proses pembiasan. Ini similar dengan kalau misalkan kalian lihat ada api unggun, bakar-bakaran api unggun itu apinya di atasnya kayak ada air-air juga. Nah, itu juga sama proses pembiasan. Begitupun ketika kalian mengetahui, ada peristiwa yang namanya sandok. Atau apalagi kalau di luar sana, yang daerah dingin, peristiwa matahari kembar. Atau peristiwa yang mataharinya sepertinya ada beberapa. Nah, itu adalah proses peristiwa pembiasan. Efek ilusi mata kita yang seolah-olah akibat dari pembelokan gelombang. Terakhir adalah, masih banyak lagi ya, terakhir yang mau Ibu sebutkan adalah peristiwa aurora. Selain gabungan dari peristiwa gelombang elektromagnetik, juga di sana ada peristiwa pembiasan. Karena di daerah, seringnya terjadinya dari daerah kutub. Bukan seringnya ya, memang terjadi di daerah kutub aurora. Oke, cukup enough. Berarti kelompok refraksi. Next, berikutnya. Terima kasih kelompoknya Bunga. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada ya? Udah. Kelompok 1. Kelompok 1 itu tadi Anas ya, tentang refleksi. Ini juga sama nih, kelebihan beban. Instruksinya paling udah jelas ya, 3 orang 1 tutor, berarti nanti ada 4 orang. Kalian nih tidak sesuai instruksi ya. Silakan lanjutkan.
presentasinya. Langsung ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang refleksi. Refleksi adalah peristiwa kembalinya seluruh atau sebagian dari suatu berkas partikel atau gelombang bila berkas tersebut bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Refleksi dapat terjadi ke semua gelombang yang dapat dipantulkan jika menghalangi penghalang. Contoh dari refleksi suara gema. Gema dapat terjadi di gedung-gedung atau saat berkreasi di dekat tebing. Gelombang stasioner pada tali, gelombang datang dapat dipantulkan oleh penghalang. Yang ketiga, pemantulan gelombang air ke kolam oleh dinding kolam. Ini contoh dari gambar refleksi. Jadi pemantulan gelombang itu ada pembelokan arah rambat gelombang yang mengenai batas medium yang berbeda, tapi arah gelombang berlawanan dengan gelombang datang, namun masih berada pada medium yang sama. Itu contohnya center yang dipantulkan dengan kaca, dan itu yang orang ngomong di gua, lalu suaranya bergema. Hukum pemantulan gelombang. Yang pertama itu besar sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal. Sementara sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal. Yang kedua itu gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kelompoknya Anas, refleksi. Ada yang mau nanya kah? Kelompok lain tentang pemantulan? Ada? Kalau nggak ada berarti Ibu yang nanya ya. Baik, apakah pada peristiwa pemantulan itu amplitudo akan mengalami pengaruh? Coba tadi peristiwa pemantulan, amplitudo gelombang apakah mengalami pengaruh atau amplitudo itu dipengaruhi oleh peristiwa refleksi ini? Amplitudo gelombang itu dipengaruhi enggak akibat dari peristiwa pemantulan ini? Ya, sambil nunggu jawaban, Ibu mau nanya kembali, Irsyad, sudah ketemu jawabannya, silakan. Sudah, Bu. Ya, silakan, boleh dijawab. Tadi pertanyaannya apa, Syad? Sambil di-mention lagi biar teman-temannya ngeh. Pertanyaan Ibu tadi apa? Contoh polarisasi hamburan. Oke, sip. Pada peristiwa apakah itu? Pada peristiwa terhamburnya cahaya matahari oleh partikel debu di atmosfer bumi. Terus jadi gimana? Efeknya gimana? Penghamburan cahaya oleh atmosfer bumi bergantung pada panjang gelombang. Matahari memberikan sinar putih yang dihamburkan oleh molekul udara ketika memasuki atmosfer bumi. Sinar biru dihamburkan lebih banyak daripada warna lain, sehingga langit tampak berwarna biru. Oke, jadi itu peristiwa apa berarti namanya? Biar nanti ingat. Oh, gimana, Syad? Jadi peristiwa terhamburnya cahaya matahari oleh partikel debu di atmosfer. Oke. Akibat dari adanya tadi peristiwa polarisasi. Jadi
Jadi nanti kalian bisa menjawab nih, oh itu yang mengakibatkan kenapa sih langit berwarna biru ketika cerah dan siang hari, seolah-olah biru ke violet keunguan ya. Itu akibatnya, bukan jawabannya karena oh pantulan dari laut Bu. Nah, kebalik ya. Justru laut berwarna biru itu karena pantulan dari langit. Ya, ketika dipotret laut kok warnanya biru ya gitu di peta itu karena dia pantulan dari langit. Nah, kenapa sih kita mata yang ada di bumi ini melihat seolah-olah langit itu seperti warna biru kalau lagi cerah? Yaitu karena tadi peristiwa polarisasi hamburan. Frekuensi tertinggi dari Magic Webiniu itu adalah biru keunguan ya, frekuensi tinggi. Sehingga mata kita yang mampu menerima dari peristiwa penyerapan sebagian arah getar yang diserap semua apa yang dipancarkan oleh cahaya matahari itu yang keserap oleh mata kita adalah yang frekuensi tinggi yaitu biru keunguan gitu. Warna biru dan keunguan. Itu makanya kenapa salah satunya adalah mungkin kita bisa sering lihat ya kalau di ruang meja operasi kalau nggak warnanya biru ya, biru kesian-sianan, kehijau-hijauan ya. Di ruang operasi itu warnanya biasanya seperti itu. Dimanfaatkannya oleh para nakes yang ada di rumah sakit, khususnya ruang bedah atau ruang operasi. Baik, kelompok yang tadi refleksi sudah dapat jawabannya? Gimana? Peristiwa refleksi. Apakah pengaruhnya peristiwa refleksi ini terhadap amplitudo? Iya Bu, mempengaruhi Bu. Iya, gimana Bu? Jadi kan Bu, amplitudo gelombangnya kan awal-awal besar tuh Bu. Pas dipantul dia hasilnya jadi lebih kecil. Kenapa tuh? Ini Bu, kalau misalnya mediumnya makin gede, hasil pantulannya makin kecil Bu. Kalau mediumnya gede, contohnya mediumnya gede itu gimana sih maksudnya? Kayak yang suara goa gitu Bu. Kan kalau misalnya kita teriak, ntar hasil pantulan suaranya makin kecil Bu dari hasil yang pertama kita hasilkan. Itu efek jauh dekatnya kali ya? Berarti amplitudo itu akan terpengaruh oleh pantulan, begitu ya? Iya Bu. Contoh lain kayak gelombang air Bu. Pantulan pada kayak gelombang air. Oke, sip. Teman-teman, agar bisa dipahami bersama ya. Makasih jawabannya nih kelompoknya. Sudah mengusahakan. Jadi gini, ketika peristiwa pemantulan, biar paham, peristiwa pemantulan di mana medium pantulnya itu ideal itu contohnya cerminnya yang bersih, mengkilap, kinclong, nggak ada debu yang nempel. Ketika kamu senterin, maka pemantulannya sempurna. Tidak ada perubahan amplitudo di sana. Itu karena medium pantulnya kondisinya ideal. Ya, kalian praktekin misalkan kamu ngaca. Kalau misalkan lapisan kacanya itu burem, itu pasti kelihatannya kok kue jelek banget ya, kok burem banget dekil endakumal. Padahal yang dekil endakumal adalah ternyata lapisan kacanya. Misalnya banyak partikel debu-debu yang nempel sehingga jadinya yang dipantulkan yang terlihat juga tidak optimal. Nah, jadi kalau mediumnya bersih atau misalkan kondisi ideal itu tidak ada perubahan amplitudo. Perubahan amplitudo itu terjadi ketika tadi ada partikel-partikel yang lain yang mengganggunya. Ini kalau contohnya pada cahaya. Begitupun pada bunyi. Misalkan kamu contohnya pantulannya misalkan gema Bu, gaung. Nah, ketika pantulannya tuh kamu benar-benar tidak ada kondisinya tidak dilapisi ya, maka berarti pantulannya akan sama dan jarak juga sangat mempengaruhi. Kondisi udara juga sangat mempengaruhi. Andai kan kamu teriakkan di tebing yang jauh, sedangkan kan suaranya kemana-mana ke radial, ya berarti akan lebih kecil Bu, cenderung kecil. Kenapa? Karena kan tersebar kemana-mana. Itu faktor X. Tapi kalau kondisi ideal tertutup, contohnya di ruang studio gitu kan, itu bisa bakal terpantul dengan sempurna. Makanya kenapa kalau kayak di studio atau di bioskop itu dia dilapisi oleh bahan-bahan lunak sebagai partikel-partikel untuk penyerap, ya, untuk bahan-bahan penyerap atau yang disebut dengan penyerapan sebagian arah getar itu adalah polarisasi, tapi bunyi tidak dipolarisasi. Nah, begitu ya. Jadi amplitudo tidak akan berubah ketika alat pemantulnya itu adalah ideal. Kalau nggak ideal baru jadi tidak sesuai kaidah, maka dia akan mengalami perubahan. Baik, next selanjutnya kelompok biar cepat. 4. Tadi 4 udah belum? 4 udah ya? Kok masuk lagi kelompok 4? Berikutnya kelompok 7. Siapa kelompok 7?
Next, kelompok 7, Zulkarnain. Efek Doppler. Pada bunyi. Saya share screen ya, Bu. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang efek Doppler pada bunyi. Jadi anggotanya ada saya, Zulkarnain Hidayat, ada M. Ataullah Nova, Dava Yahya, dan Pramudia Wisnu. Kemudian ini adalah penemu dari efek Doppler, yaitu Christian Doppler. Lahir pada tahun 1803, kemudian meninggal pada tahun 1853. Adalah seorang fisikawan dan matematikawan asal Austria. Doppler terkenal atas kontribusinya dalam menyusun prinsip tentang sebuah fenomena yang dinamakan efek Doppler. Teori temuan Doppler membawa kemajuan di berbagai bidang, salah satunya penemuan alat ultrasonik yang berlandaskan konsep efek Doppler digunakan dalam bidang kedokteran. Next. Kemudian apa itu efek Doppler? Next. Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Misalnya ketika sebuah ambulans yang membunyikan sirenenya bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri di bahu jalan, maka bunyi yang akan terdengar semakin tinggi. Ketika ambulans tersebut bergerak menjauh, maka bunyi sirine yang terdengar akan semakin mengecil. Next. Ada sekarang contoh penerapan efek Doppler. Pertama ada sirene mobil, kedua ada ledakan suara, dan yang ketiga aplikasi audio atau peningkat kualitas musik. Rumus efek Doppler yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Ps dikali Fs. Penjelasannya yaitu Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar Hertz, Fs adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber suara Hertz, P adalah kecepatan suara di udara m per s, dan Vp adalah kecepatan pendengar jika bergerak ms m per s. Ps adalah kecepatan sumber suara jika bergerak m per s. Tanda plus minus dari rumus di atas bisa positif ataupun negatif. Disesuaikan dengan kondisi dari pendengar dan sumber suara. Vp akan menilai positif jika pendengar mendekati sumber suara dan bernilai negatif jika menjauhi sumber suara. Dan PS menilai positif jika sumber suara menjauhi pendengar dan bernilai negatif jika mendekati pendengar. Sekian dari kami, jika ada pertanyaan. Ya, ada yang mau nanya? Kelompok ini ada yang mau nanya? Ada yang nanya sama kelompok ini? Oke, berarti Ibu lagi yang nanya nih. Yang dapat banyak nilai berarti Ibu ya. Oke. Ya, tadi makasih ya kalian sudah present. Terkait dengan efek Doppler. Dari beberapa yang sudah Ibu lihat, nanti ada masukan ya, bagaimana cara kalian membuat PPT dan bagaimana cara kalian present atau presentasi. Namanya PowerPoint itu harusnya poin-poin, jadi memang tidak plek-plek memasukkan semua yang ada seperti Word kalian masukkan. Jadi kalian juga sekarang belajar presentasi. Nanti ke depan, siapa tahu nanti di dunia kerja atau misalkan di dunia masyarakat, ketika presentasi di pertemuan kongres nggak seperti begitu lagi ya. Nanti salah satu latihan ketika kalau kalian misalkan
ujian sidang KI. Nah, itu salah satu sidang awalun kalian, tapi karena pandemi bisa jadi sidang KI-nya nggak ada bikin PPT ya. Ini apa namanya, peristiwa untuk efek Doppler bunyi itu kalau pada kejadian fenomenanya, kayak tadi kan kamu menjelaskan sirine. Bagaimana sih gitu kan? Bisa dijelasin nggak ke teman-teman? Prosesnya itu gimana? Gitu. Seperti tadi Pramudia Wisnu menjelaskan rumus. Bisa jadi Pramudia Wisnu sendiri coba paham nggak dengan gimana sih contoh fenomenanya kalau dijelaskan secara rumusan begitu tuh, jangan nyebutin rumus, tapi gini loh ketika mendekat, ketika menjauh, dan seterusnya gimana? Ayo, paham nggak? Sebelum ditanya orang lain, berarti sendirinya harus paham dulu. Jadi ketika ambulans makin dekat sama seorang itu, terus maka sirine ambulans tersebut semakin keras suaranya. Jadi ketika ambulans itu menjauh, suara sirine tersebut akan makin mengecil. Nah, good. Artinya kan kalau kayak penjelasan begitu kan semua orang merasakan tuh. Jadi memang itu fenomena yang dirasakan oleh setiap orang. Itu ternyata efek Doppler tuh. Ketika ada pergerakan dari sumber bunyi yang bergerak mendekat atau menjauh, maka kita akan mengalami perubahan seolah-olah jadi lebih kecil. Ketika mendekat akan lebih besar. Nah, itu yang disebut dengan efek Doppler. Jadi keywordnya adalah efek Doppler itu apa? Jadi Peristiwa suara sirenenya tuh aslinya tuh kan konstan, nggak berubah. Suaranya Ya. tidak mengecil atau membesar. Ya. Kalau jarak kita dengan bunyinya jauh, kita akan mendengar suaranya tuh kecil. Habis itu lama-lama mendekat suaranya juga akan membesar sampai suara sirene itu melewati kita. Oke, sip. Good. Terima kasih. Jadi, simpelnya kesimpulan keyword untuk efek Doppler itu apa? Ada yang bisa memperpendek penjelasan yang lebih simpel? Apa, Dava? Efek Doppler itu adalah ini. Jadi biar beberapa kalimat, beberapa kata saja kita langsung udah ngeh. Itu tuh efek Doppler. Keywordnya apa berarti? Dari penjelasan teman-temannya tadi. Apa, Dav? Mungkin keywordnya itu kurang lebih tergantung pada jarak dengan kita dengan bunyinya. Jarak, are you sure? Tadi dari rumusan yang dimunculkan Pramudia Wisnu, ada jarak di sana? Dari rumus. Ada jarak nggak? Efek Doppler, karena kita lagi ngomongin efek Doppler. Udah pasti ya jaraknya jauh, kedengarannya lebih kecil. Tapi di sini kita lagi ngomongin efek Doppler. Lihat, hanya hubungan dengan frekuensi dan kecepatan. Hanya berhubungan dengan frekuensi pendengar dan frekuensi sumber. Jadi, teman-teman yang lain tolong diperhatikan ya. Ini akan dibahas sebetulnya nanti di pas bahasan gelombang bunyi. Tapi paling tidak kita tahu bahwa di efek Doppler ini kita mengenal adanya perubahan frekuensi. Clue-nya adalah perubahan frekuensi. Ini pendengar, berarti yang didengar. Ini adalah sumber bunyi. Kalau pendengar dan sumber bunyi ini sama-sama diam, alias ini nilainya nggak ada, satu gitu ya. Hubungan antara ini dengan ini tuh diam, pendengar diam, sumber bunyi juga diam, maka frekuensi yang didengar tuh ya sama aja dengan frekuensi sumber. Tapi akibat adanya efek Doppler, di mana Doppler itu adalah akibat adanya pergerakan kecepatan si pendengarkah atau kecepatan si sumber bunyikah yang mengakibatkan nilai ini tadi jadinya tidak satu. Nilainya bisa lebih dari satu atau bisa jadi kurang dari satu. Sehingga frekuensi ini jadinya tidak sesuai dengan sumber bunyinya. Gitu. Nah, terus simpelnya gimana, Bu? Simpelnya adalah perubahan frekuensi
baik itu bunyi ataupun cahaya nanti ya. Perubahan frekuensi dari si gelombang akibat dari pergerakan relatif. Akibat adanya gerakan. Gitu. Perubahan frekuensi akibat dari pergerakan relatif. Baik itu gerakannya si kecepatan si sumber bunyinya, apakah kecepatan si pendengar atau pengamatnya. Gitu ya. Clue pendeknya. Perubahan frekuensi akibat adanya pergerakan atau perubahan kecepatan. Gitu. Tolong dicatat teman-teman yang lain biar nanti kalian bisa jawab dari pertanyaan yang Ibu nanti akan Ibu ajukan. Baik, terima kasih kalau gitu untuk kelompok efek Doppler pada bunyi. Next, berikutnya. Waktu kita sedikit lagi. Kelompok 8. Kelompok 8 siapa? Taki. Silakan Taki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang efek Doppler pada cahaya. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Gelombang cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang kasat mata atau dapat terlihat. Cahaya punya spektrum atau paket cahaya yang dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Alasan kenapa cahaya disebut sebagai gelombang yaitu gelombang elektromagnetik adalah karena gelombang cahaya yang bergetar adalah medan elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa permukaan medium. Karena tanpa medium dan di antara matahari dan bumi ada ruang hampa, jadi gak ada materi atau medium yang bisa digunakan sebagai gelombang cahaya untuk merambat. Oke. Cepat lambat. Seperti gelombang-gelombang anggota spektrum elektromagnetik lainnya, di ruang hampa, vakum atau cahaya merambat dengan laju C yang dirumuskan dengan C sama dengan akar pi O per yang disebut permeabilitas vakum. Dan rumusnya seperti ini. Rumus efek Doppler pada cahaya. Rumusnya itu Fp sama dengan C per C plus min Vs. Dibuka kurung tutup kurung dikali Vs. C sama dengan laju cahaya, Fs sama dengan frekuensi cahaya, Vs sama dengan laju relatif. Positif jika gerak relatif itu bersifat makin menjauh dan bernilai negatif jika gerak relatif itu bersifat mendekat. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah digunakan oleh astronom untuk bikin data observasi dengan cara mengamati warna cahaya bintang jauh. Dapat disimpulkan apakah bintang itu bergerak, mendekati, atau menjauh. Gitu. Oke.
Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya kah? Ada pertanyaan teman-teman? Pada kelompok efek Doppler pada cahaya, khusus pada cahaya. Gejala gelombang efek Doppler pada cahaya. Ada yang nanya? Nggak ada yang nanya ya? Oke, fix. Kalau nggak ada yang nanya, nanti Ibu anggap kalian sudah ngerti sendiri. Next, berikutnya. Berikutnya adalah kelompok 3. Kelompok 3, terima kasih tadi kelompoknya Taki ya. Kelompok 3, Aimar, difraksi. Silakan. Lihat nih guys, orang pro guys. Ya, silakan Aimar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang difraksi gelombang cahaya. Kok nggak bisa di skip? Pengertian difraksi merupakan pelenturan gelombang cahaya saat gelombang cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Yang pertama difraksi celah tunggal. Saat cahaya melalui celah yang sangat kecil, maka dapat terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap dan terang, yang disebut sebagai difraksi celah tunggal. Setelah cahaya melalui celah tersebut, terbentuklah cahaya baru dengan menganggap celah sebagai sumber cahaya baru yang menyebar ke segala arah. Ini ya contohnya. Pada difraksi celah tunggal, pita terang akan menutup satu orde M, maka persamaannya menjadi untuk pita terang dy per L sama dengan M tambah setengah lambda. Untuk pita gelap, dy per L sama dengan M lambda. Difraksi pada kisi atau celah banyak. Jika sebuah cahaya monokromatis dilewatkan pada lempeng kisi atau celah banyak, maka akan terbentuk pola difraksi berupa pola gelap dan terang pada layar. Kisi adalah susunan celah yang sejajar dan memiliki ukuran yang sama dan dapat dibuat dengan cara membuat goresan-goresan pada lempeng kaca atau logam menggunakan ujung intan. Hubungan antara banyaknya celah dengan jarak antar celah dirumuskan sebagai D sama dengan 1/N, di mana N sama dengan konstanta kisi ya, ukuran celahnya gitu ya. Rumusnya difraksi pada kisi Skip aja, skip aja. Rumus-rumusnya skip aja dah. Aimar. Rumus-rumusnya bikin nanti teman-temannya pada bikin pusing. Mungkin contoh peristiwa atau fenomena difraksinya bisa nggak kamu tunjukin? Contoh difraksi itu kayak gimana sih gitu? Paling nggak visualisasi atau gambaran. Ya, contoh gambaran difraksi itu apakah difraksi pada gelombang tali, apakah pada air, atau gelombang cahaya, atau bunyi, atau apapun lah terserah ya. Boleh kamu sebutin, nggak harus misalkan kalau syukur-syukur ada visualisasi gambarnya, atau kamu jelasin, ini contoh difraksi tuh yang kayak gini nih, gitu, yang kita bisa alami bareng-bareng pernah mengalaminya. Biar kebayang, oh difraksi tuh begitu. Fenomena yang terjadinya. Ini Bu, contohnya compact disc, ya segini kan. Paling rentan terhadap proses difraksi. Permukaan CD mengkilat dan terdiri dari sejumlah alur. Pas cahaya jatuh ke CD, cahayanya akan ya terdifraksi gitu, sementara sebagian cahayanya dipantulin. Oke, satu lagi. Hologram. Wait. Coba dari gambar sini berarti proses difraksinya yang mana? Kok Bu compact disc tadi bukan Ibu udah jelasin itu interferensi, kok kenapa sekarang masuk lagi di difraksi? Oke, coba. Oh iya.
Paling tidak Aimar tahu dulu difraksi itu dari berarti apa hologram sih? ya. Pengertiannya apa sih difraksi itu? Yaitu lewat celah kecil Mm-mm. kayak gini, Bu. Mm-mm. Cahayanya ya keluar Ya, dari berarti celah kecil. diapain? Gelombangnya kan tidak harus cahaya ya, bisa bunyi gitu. Gelombangnya berarti mengalami apa? Keywordnya apa sih kalau Pemecahan. difraksi itu? Dipecahkan. Dipecah menjadi apa? Coba dilihat lagi, difraksi itu apa? Difraksi. Jadi pelenturan cahaya saat cahayanya lewat celah sehingga cahayanya jadi terpecah-pecah menjadi bagian-bagian lebih kecil dan punya Oke. sifat baru, Bu. Coba dimuncul lagi gambar yang tadi. Bentar dulu. Ini mana? Ya. Yang kayak gini, Bu. Ada lagi ke bawahnya? Contoh lain lagi? Nah, ini tadi ruangan apa tuh? Tadi ruangan. Ini. Number Gelap. 4. Nah, ini dia nomor 3. Cahaya memasuki ruangan gelap. Ya kan celahnya pintu. Heeh. Jadinya masuk ke ruangan yang nggak ada cahayanya. Lagi cahaya dari pintu. Jadi kayak dibelokin ya nggak? Ya. Nah, jadi clue-nya sekarang gini aja biar gampang ingetnya. Oh, berarti difraksi itu adalah pelenturan atau pembelokan gelombang. Bisa gelombangnya macam-macam. Bisa cahaya ya berarti pembelokan cahaya. Kalau lagi ngomongin cahaya. Pembelokan, clue-nya gitu aja. Keyword-nya yang harus diingat adalah pembelokan atau pelenturan. Oh, berarti gelombang tuh bisa dibelokkan ya, gitu kan. Oh, bisa dilenturkan ya. Buktinya apa? Pada peristiwa ketika kita misalnya ada celah masuk celah sempit gitu ya cahaya, ternyata misalnya dia bisa masuk kemudian dibelok-belokin padahal cahayanya dulu lurus. Atau di hologram nih, boleh dinaikin hologram? Gambarnya dinaikin lagi. Nah, ini lihat di hologram. Itu kan berarti dia belok-belok dong ya, cahayanya ke sana, ke sini, ke situ dan seterusnya. Gitu kan? Ketika melalui celah sempit. Ini berarti pada cahaya. Kemudian misalnya pada celah air misalnya, air masukin celah nih. Kan misalkan begini nih arahnya air. Begitu masuk celah, oh dia berarti ininya akan kecil terus kemana-mana gitu kan ya, ke sana, ke sini dan seterusnya. Itu berarti pembelokan atau pelenturan pada gelombang air. Begitupun bunyi. Ketika bunyi, kamu ngomong teriak di sini, padahal pintunya di situ. Kok tapi bisa ya yang di sebelah sana ngedengar? Jadi kayaknya seolah gelombang bunyi itu belok ke arah sana. Nah, itu namanya berarti gelombang bisa dilenturkan atau bisa dibelokkan. Nama lainnya adalah difraksi. Kenapa di sini ada Bu? Kan dia bagian dari interferensi. Karena ternyata pada peristiwa pembelokan juga bisa berpadu dengan peristiwa interferensi. Dia kombinasi. Dalam satu fenomena itu bisa kombinasi beberapa gejala gelombang. Gitu ya. Oke, sip. Masih ya Aimar ya. Semangat. Dia sendirian nih. Kalau nilainya gede buat dia sendiri gede, kalau nilai kecil buat dia sendiri kecil. Ya, terima kasih untuk kelompok Aimar. Ya. Terakhir berarti kelompoknya Hamzah. Silakan Hamzah. Kalau yang ada rumus-rumus di skip aja ya. Sudah terlihat belum, Bu? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menjelaskan dispersi yang terdiri dari 1. Faris Putra Utama Lubis, 2. Hamzah Muhibur Rahman, 3. Muhammad Bara, dan yang terakhir Muhammad Regan Nur Azizi. Pengertian dari dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya
polikromatik yaitu putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik yaitu Meiji-ku Hibiniu pada peristiwa lewat pembiasan atau pembelokan. Hal ini membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombangnya. Ini cara kerja prismanya. Sebuah prisma atau kisi-kisi mempunyai kemampuan untuk menguraikan cahaya menjadi warna-warna spektralnya. Indeks cahaya suatu bahan menentukan panjang gelombang cahaya mana yang dapat diuraikan menjadi komponen-komponennya. Untuk cahaya ultraviolet adalah prisma dari kristal. Untuk cahaya putih adalah prisma dari kaca. Untuk cahaya infrared adalah prisma dari garam batu. Selanjutnya pengertian dari dispersi gelombang. Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat suatu medium. Medium nyata yang gelombangnya merambat dapat disebut sebagai medium non-dispersi. Dalam medium non-dispersi, gelombang mempertahankan bentuknya. Peristiwa dispersi terjadi karena perbedaan indeks bias setiap warna cahaya. Penerapan dispersi. Contoh penerapan dispersi pada kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Pelangi hanya dapat kita lihat apabila kita membelakangi matahari dan hujan terjadi di depan kita. Jika seberkas cahaya matahari mengenai titik-titik air yang besar, maka sinar itu akan dibiaskan oleh bagian depan permukaan air. Pada saat sinar memasuki titik air, sebagian sinar akan dipantulkan oleh bagian belakang permukaan air, kemudian mengenai permukaan depan, dan akhirnya dibiaskan oleh permukaan depan. Karena dibiaskan, maka sinar ini akan diuraikan menjadi spektrum matahari. Peristiwa inilah yang disebut sebagai pelangi. Ini contoh-contoh dispersi. Ada pelangi, terus yang tadi diagram dispersi cahaya. Terus ada warna-warnanya, ada merah, jingga atau oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan teman-teman terkait dengan dispersi. Clue-nya tadi apa, Faris? Tadi di awal menjelaskan clue-nya adalah apa sih dispersi? Kata kuncinya, keyword-nya. Penguraian gelombang. Oke, penguraian. Jadi keyword-nya adalah, oh dia penguraian. Penguraian dari apa? Dari apa? Dari gelombang apa? Polikromatik. Jadi monokromatik. Monokromatik. Jadi keyword-nya itu ya. Keyword-nya adalah penguraian gelombang. Kalau di cahaya berarti gelombang cahaya. Penguraian gelombang polikromatik menjadi monokromatik. Polikromatik itu siapa sih? Cahaya warna putih. Gabungan dari semua warna adalah warna putih. Kemudian diuraikan menjadi masing-masing warnanya, yaitu warna monokromatik. Meiji-ku Hibiniu. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak teman-teman yang lain? Kalau Ibu nanya, berarti kalau gelombang bunyi mengalami peristiwa dispersi nggak? Gelombang bunyi mengalami peristiwa dispersi tak? Mengalami, Bu. Kenapa? Kenapa dia ikut mengalami? Karena kalau gelombang itu beragam, ketika gelombang ini tiba di telinga, tentu saja pembicaraan teman-teman Anda akan terdengar kacau di telinga, Bu. Coba dikembalikan. Peristiwa polarisasi itu terjadi pada gelombang apa? Bentuknya gimana? Tadi ada nggak di slide? Peristiwa polarisasi itu terjadi pada gelombang yang arah getarnya transversal. Ya, polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal. Coba dicari di situ. Ingat ya, polarisasi jadinya kasar. Dispersi ya. Dispersi di sini artinya gini. Kalau gelombang cahaya memang spektrumnya rentangnya ada banyak, benar nggak?
kemudian bisa diuraikan menjadi Meiji-ku Hibiniu. Jadi ngomongin polarisasi, lagi ngomongin dispersi. Nah, sedangkan untuk pada bunyi, peristiwa bunyi, dia itu frekuensinya nggak pada rentang tertentu. Mungkin nggak kamu misalnya ini lagi ngomong, terus tiba-tiba kamu bisa diuraikan tuh. Misalkan suaranya ini berubah menjadi warna begini, jadi begini. Enggak kan? Nggak bisa diuraikan gelombang bunyi itu. Ya, jadi ingat, tolong ingat teman-teman semuanya, sudah pernah menyampaikan, nanti ketika bahasan di gelombang bunyi, 7 dari gejala gelombang, diantaranya 2 yang tidak dialami oleh gelombang bunyi, yaitu polarisasi dan dispersi. Bunyi tidak bisa diuraikan menjadi pembentuk seperti cahaya. Kalau cahaya memang bentuknya bisa diuraikan. Dispersi itu penguraian, artinya bunyi tidak bisa diuraikan. Kedua polarisasi. Polarisasi kenapa tidak bisa dipolarisasi? Karena polarisasi itu hanya pada gelombang transversal. Sedangkan untuk longitudinal, gelombang bunyi tidak bisa diuraikan atau tidak bisa diserap. Gitu. Baik. Nggak ada yang nanya lagi kah? Nggak ada yang nanya kah kelompok sini? Oke, terima kasih kalau gitu. Sip. Makasih ya kelompoknya Hamzah, Faris, Bara, dan Regan. Terima kasih semua sudah lengkap gejala gelombang. Ini adalah pengetahuan awal kalian. Nanti ketika Ibu akan adakan sebelum masuk ke bahasan gelombang gejala gelombang ini, kalian minimal sudah tahu. Untuk mengetahui kalian sejauh mana memahaminya, Ibu akan memberikan kalian evaluasi. Nah, evaluasi sudah Ibu kirim di GCR. Untuk evaluasi hari ini dikerjakan maksimal sampai dengan nanti malam. Ada di GCR ya. Kalian silakan mengisi pemahaman terkait dengan 7 gejala-gejala gelombang. Sudah selesai untuk pertemuan bab 1. Insya Allah kita pekan depan sudah berganti dengan bab yang lain. Gejala gelombang kan sudah selesai nih ya. Jadi karakteristik gelombang selesai, gelombang berjalan, dan gelombang stasioner untuk pekan depan. Untuk prakteknya, silakan nanti kalian percobaannya dikerjakan mandiri ya. Untuk nilai praktek ada di GCR juga, sudah Ibu upload 3 pekanan yang lalu ya. Itu silakan kalian kerjakan mandiri. Kalau nggak ngerti, boleh nanya sama teman tutornya. Pertemuan yang akan datang bisa jadi nanti tutornya akan Ibu umumkan lagi untuk bab yang baru. Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan dikembalikan untuk ditutup Taki pembelajaran kita hari ini. 1. Siap. 2.